Suami terakhir. Bab 6521 Bab 6525 Bab 6521 Jenderal barbar itu barusan dipanggil Nuliha. Sekarang dia menguasai seluruh istana. Dia memiliki ratusan ribu pasukan di bawah komandonya. Meskipun kamu memiliki banyak teman, jika kamu benar-benar ingin bertarung secara langsung, apakah kamu pikir kamu memiliki peluang untuk menang? Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Daryl menatap pemimpin serigala dengan serius. Apa maksudmu? Pemimpin serigala berpikir sejenak, menatap Daryl, dan sangat tidak senang. Kamu ingin aku menelan suaraku? Daryl menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Untuk berurusan dengan orang-orang seperti Nuliha, kamu secara alami harus menggunakan metode yang luar biasa. Jika kamu percaya padaku, lakukan saja apa yang aku katakan. Dalam 2 menit berikutnya, Daryl menjelaskan rencananya secara rinci. Pemimpin serigala mendengarkan dengan tenang, tanpa gangguan, dan menunggu sampai Daryl selesai berbicara tentang rencananya, dan kemudian berkata, "Mengapa kamu ingin membantu kami?" Hahaha. Daryl tersenyum sedikit dan menjawab, "Saya membantumu untuk Putri Karissa dari orang Hu. Dia benar-benar berbeda dari Nuliha yang mencuri temanmu barusan. Dia adalah orang yang baik hati yang menganjurkan perdamaian." Setelah itu, Daryl menjelaskan apa yang terjadi pada Putri Karissa. Setelah mengetahui situasinya, pemimpin serigala mengerti, dan kemudian setuju. "Oke, aku akan mempercayaimu sekali." Kemudian, pemimpin serigala meraung dan memberi isyarat kepada serigala api di sekitarnya untuk mundur. Setelah itu, pemimpin serigala dan Daryl menyetujui detailnya dan pergi dengan sekawanan serigala. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 serigala api berjalan dengan bersih. Melihat situasi ini, Scarlet terkejut. Daryl hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan serigala-serigala itu mundur. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang bisa mempercayainya? Di bawah keterkejutan, Scarlet tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Apa yang kamu katakan pada mereka?" Daryl menunjukkan senyum. "Saya tidak banyak bicara, hanya membujuk mereka untuk membantu sang putri. Syaratnya adalah kita membantu mereka menyelamatkan teman mereka." Setelah mengatakan itu, Daryl melihat ke langit. "Sudah larut, ayo cepat kembali." Suara itu jatuh, dan Daryl perlahan berjalan keluar dari lembah. Scarlet menurut dan mengikuti di belakangnya sambil melihat ke belakang Daryl, sambil berpikir. Omong-omong, Scarlet tidak menganggap serius Daryl pada awalnya, berpikir bahwa dia hanya pembohong yang menyembunyikan identitasnya, tetapi setelah kontak hari ini, dia diyakinkan oleh kemampuannya, dan pada saat ini dia hanya kagum dan kagum. Di sisi lain, Nuliha membawa prajurit elitnya dan segera kembali ke rumah sang jenderal. "Tunjukkan padaku serigala api. Jika ada yang salah, aku ingin melihat kepalamu. Juga, masalah ini tidak boleh bocor." Setelah memasuki rumah sang jenderal, Nuliha memerintahkan dan langsung pergi ke aula, merasa bahagia yang tak terlukiskan saat ini. "Hahaha. Dengan serigala api ini, saya akan memiliki hak untuk berbicara dan naik tahta, hanya sebentar lagi." Berpikir pada dirinya sendiri, Nuliha duduk di kursi dan menyesap teh perlahan. "Jenderal." Pada saat ini, seorang penjaga pribadi berjalan dengan cepat dan berkata dengan ekspresi yang rumit. "Pemimpin gerbang kabut tersembunyi ada di sini." Saat dia berkata, dia melihat keluar pintu, sangat berhati-hati. Gerbang kabut tersembunyi adalah organisasi pembunuh yang bergabung dengan Tobias. Altar utama ada di orang-orang Hu, dan para pengikutnya ada di mana-mana. Ini adalah organisasi misterius terbesar di wilayah orang-orang Hu. Tentu saja, yang paling misterius adalah pemimpin gerbang kabut tersembunyi. Menurut rumor, pemimpin gerbang kabut tersembunyi berasal dari tanah dingin yang pahit di ujung utara padang rumput. Kekuatannya tidak terduga, keberadaannya tidak menentu, dan dia mengenakan topeng hantu jahat perunggu sepanjang tahun.
Gerbang kabut tersembunyi telah didirikan selama beberapa tahun, tetapi tidak ada yang pernah benar-benar melihat penampilannya. Namun, bagi orang lain, pemimpin gerbang kabut tersembunyi itu misterius dan menakutkan, tetapi bagi Nuliha, yang memiliki banyak pasukan, pihak lain hanyalah pemimpin organisasi pembunuh. Sial. Mendengar kata-kata pengawal pribadi saat ini, wajah Nuliha tenggelam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi. Apakah ia masih memiliki wajah untuk melihatku? 2 hari yang lalu, Nuliha memerintahkan orang untuk mengirim 5.000 tael emas ke gerbang kabut tersembunyi, dan membiarkan mereka membunuh sang putri secara diam-diam. Tetapi pada akhirnya, sang putri masih hidup dan sehat, dan tidak ada yang terjadi. Ini membuat Nuliha sangat kesal. Dia tidak bisa melakukannya dengan baik, dan dia berani menyebutnya organisasi pembunuh nomor 1. Undang dia ke ruang belajar. Detik berikutnya, Nuliha meletakkan cangkir teh dan menginstruksikan dengan ringan. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Bab 6522. Saat memerintahkan ini, Nuliha terlihat serius. Meski menguasai seluruh istana, Nuliha tidak mau terlalu terbuka. Apalagi jika bekerja sama dengan organisasi pembunuh, dia harus lebih berhati-hati. Jika tidak, jika masalah menyebar, dampaknya akan buruk, dan itu akan sangat tidak menguntungkan baginya untuk merebut tahta di masa depan. Ya, Jenderal. Penjaga itu menjawab dan berjalan keluar dari aula dengan cepat. Setengah jam kemudian, di ruang belajar. Nuliha duduk di kursi belajar, memejamkan mata dan beristirahat. Pada saat ini, pintu kamar didorong terbuka dengan lembut, dan kemudian penjaga itu berdiri di pintu dan dengan hormat berkata, "Jenderal, seseorang ada di sini." Setelah berbicara, dia dengan cepat mundur. Kemudian, sesosok perlahan masuk. Orang yang datang tidak tinggi, mengenakan jubah hitam, mengenakan topi hitam di kepalanya, dan mengenakan topeng perunggu di wajahnya. Dia berjalan dengan ringan tanpa mengeluarkan suara, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan aura yang menyesakkan dan kuat. Itu adalah pemimpin gerbang kabut tersembunyi, Engelbert. Jenderal. Setelah memasuki ruang kerja, Engelbert sedikit mengangguk pada Nuliha dan menyapa dengan ringan. Hehehe. Nuliha memandang Engelbert dari atas ke bawah, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Ada desas-desus bahwa melihat kepala tetapi tidak melihat ekornya. Benar-benar tidak mudah untuk melihatmu. Setelah berbicara, Nuliha tidak bisa menyembunyikan kemarahannya dan melanjutkan. Saya belum mencari Anda, tetapi Anda datang kepada saya lebih dulu. Mari kita bicara. Saya telah membayar 5.000 tael emas, tetapi Putri Karissa masih hidup dan sehat. Iya, Anda berjanji itu adalah 1 hari, dan sekarang 2 hari telah berlalu, apa yang harus Anda katakan? Beberapa kata, agresif dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Di hadapan kesombongan Nuliha, mata Engelbert yang terbuka tidak berfluktuasi sama sekali, dan berkata dengan ringan. Jenderal, jangan khawatir. Saya di sini kali ini untuk membicarakan masalah ini. Kegagalan pembunuhan ini adalah kesalahan gerbang kabut tersembunyi. Di sini, pertama-tama saya akan meminta maaf kepada Jenderal. Ketika kata-kata itu jatuh, Engelbert menundukkan kepalanya sedikit ke arah Nuliha. Pada saat ini, Engelbert tenang dan tak tergoyahkan di permukaan, tetapi hatinya sangat rumit. Omong-omong, sejak berdirinya gerbang kabut tersembunyi telah mengambil banyak tugas pembunuhan, dan tidak pernah melewatkannya. Tetapi kali ini ada kecelakaan, dan kecelakaan ini sepenuhnya dari pendatang baru bernama Pedang Dingin. Pendatang baru bernama Pedang Dingin ini adalah Tobias. Dalam kesan Engelbert, Pedang Dingin ini sangat kuat dan cepat untuk mengambil tindakan. Ketika dia pertama kali bergabung, Engelbert secara khusus mengatur beberapa tugas kecil untuknya, yang semuanya diselesaikan dengan baik. Dapat dikatakan bahwa dia adalah bakat yang langka. Karena itu, kali ini, Engelbert memberinya tugas membunuh sang putri. Tetapi pada akhirnya,
dia tidak pernah berpikir bahwa setelah mengambil tugas, dia menghilang, yang membuat Engelbert sangat kesal, jadi dia bergegas menemui Nuliha secara langsung. Hehehe. Melihat Engelbert menundukkan kepalanya dan meminta maaf, Nuliha terkekeh ringan. Ini sangat menarik. Untuk masalah yang begitu penting, haruskah Anda hanya ingin meminta maaf? Tentu saja tidak. Engelbert menggelengkan kepalanya dan memandang Nuliha dengan serius. Saya di sini kali ini, hanya untuk meyakinkan Jenderal. Karena gerbang kabut tersembunyi kami mengambil 5.000 tael emas Jenderal, kami mengambil alih pesanan ini. Tidak peduli berapa banyak kami membayar, kami akan menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, untuk menebus kesalahan sebelumnya, gerbang kabut tersembunyi akan membantu Jenderal melakukan satu hal secara gratis. Selama kami bisa melakukannya, kami tidak akan pernah menolak. Saat mengatakan ini, nada Engelbert acuh tak acuh, tetapi tidak ada keraguan tentang itu. Mendengar ini, Nuliha mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum. Bagus. Karena Anda berkata begitu, Jenderal ini tidak akan peduli dengan kekalahan sebelumnya. Setelah berbicara, Nuliha berpikir sejenak dan melanjutkan. Omong-omong, saya benar-benar memiliki satu hal yang saya perlu bantuan dari gerbang kabut tersembunyi. Ada seorang pria bernama Daryl Darby yang melarikan diri dari penjara dan belum ditemukan sejauh ini. Saya akan menyerahkan masalah ini pada gerbang kabut tersembunyi. Ingat, jangan sakiti nyawanya, lebih baik bantu aku menangkapnya hidup-hidup. Sejujurnya, Nuliha tidak ingin menggunakan kekuatan gerbang kabut tersembunyi untuk hal semacam ini, tetapi para pengikut di bawah ini benar-benar sampah. Setelah Daryl mengambil ratu tadi malam, puluhan ribu tentara mencari di seluruh kota, dan keberadaannya belum ditemukan. Bab 6523. Daryl Darby. Mendengar nama ini, Engelbert menyipitkan matanya sedikit, berpikir sejenak, dan berkata, apakah itu orang yang membantu Raja Shaoyang menjaga kota Kisu? Engelbert memiliki mata dan telinga di semua tempat dan mendapat informasi dengan baik, jadi Engelbert tidak terlalu asing dengan Daryl. Pada saat ini, mata Nuliha berkedip, dan dia menatap Engelbert dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar mendapat informasi. Ya, ini orangnya. Saya harap kali ini, Anda tidak akan membiarkan jenderal ini turun lagi. Engelbert mengangguk diam-diam. Jenderal, tunggu kabar baiknya. Ketika suara itu jatuh, Engelbert berbalik dan pergi. Begitu kaki depan pergi, wajah Nuliha tiba-tiba berubah suram dan dingin. Gerbang kabut tersembunyi ada di mana-mana, tetapi mereka bukan kekuatan kecil, dan altar utama ada di istana, dan itu adalah ancaman besar. Setelah duduk di atas tahta, jika ada kesempatan, organisasi ini harus dicabut untuk menghindari masalah di masa depan. Di sisi lain, ketika Daryl dan Scarlet bergegas kembali ke kamar, hari sudah gelap. Sister Scarlet. Pada saat ini, melihat Scarlet dan Daryl kembali, Putri Karissa sangat bersemangat, dan buru-buru menyapa mereka. Bagaimana situasinya? Selama percakapan, wajah lembut sang putri tidak bisa menyembunyikan harapan. Setelah keduanya pergi, Putri Karissa selalu khawatir, dan dia lega melihat mereka semua aman saat ini. Putri. Bibir merah Scarlet terbuka sedikit, dan hendak menjelaskan situasi saat itu secara detail, tapi dia diinterupsi oleh Daryl segera setelah dia mengucapkan dua kata. Nuliha menangkap serigala kuil api hidup-hidup, dan diperkirakan dia akan membuat keributan tentang hal itu. Daryl berkata perlahan. Penjagani dan saya menduga bahwa Nuliha telah menyusun rencana untuk bersaing memperebutkan tahta. Setelah berbicara, Daryl menjelaskan situasi di lembah. Tentu saja, dia tidak membahas terlalu detail tentang komunikasi dengan serigala api, hanya beberapa patah kata. Melihat ini, Scarlet tidak bisa tidak melihat Daryl, dan pendapatnya tentang dia banyak berubah. Omong-omong, Daryl berhasil menjelajahi lembah kali ini, dan bekerja sama dengan serigala kuil api sendirian, tapi dia sangat rendah hati dan tidak berusaha mencari keuntungan sama sekali, yang benar-benar mengagumkan.
Apa? Pada saat ini, ketika Putri Karisa mengetahui situasinya, dia terkejut, dan wajahnya yang lembut tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Nuliha ini benar-benar berani, dan hal semacam ini bisa dilakukan. Serigala kuil api adalah totem dari seluruh pemujaan orang Hu, dengan status terpisah dan kehormatan yang tak tertandingi, dan Nuliha, seorang pengkhianat, bahkan menangkap serigala kuil api hidup-hidup. Ini sangat keterlaluan. Setelah itu, Putri Karisa menggigit bibirnya dengan erat dan melanjutkan. Ratu telah kembali dengan selamat. Saya akan membicarakannya dengannya nanti. Bagaimanapun, saya harus membasmi pengkhianat ini. Bagus. Scarlett sangat senang ketika mengetahui bahwa Ratu telah kembali. Dengan bantuannya, sang putri akhirnya tidak sendirian. Di sisi lain, Daryl, yang berada di sebelahnya, memiliki ekspresi yang rumit, dan dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi di jalan rahasia di istana bawah tanah dengan Ratu sebelumnya. Ratu ini mungkin belum tahu, aku telah kembali untuk membantu sang putri, jadi akan memalukan untuk bertemu lagi. Tepat ketika Daryl memikirkan hal ini, ada beberapa fluktuasi aura di langit malam di luar kamar tidur, dan kemudian, beberapa pria berpakaian hitam datang terbang dengan cepat, masing-masing dengan pisau panjang, aura pembunuh. Ketika mereka mendekati istana, mata beberapa pria berbaju hitam langsung mengunci Putri Karisa. Putri ada di sini. Cepat, kali ini kita tidak boleh kalah lagi. Suara itu jatuh, dan beberapa pria berpakaian hitam mengepalkan pisau panjang mereka dan langsung pergi ke kamar tidur. Ya, pria berbaju hitam ini adalah pembunuh yang dikirim oleh gerbang kabut tersembunyi. Untuk memastikan keberhasilan pembunuhan, Engelbert mengirim 5 pembunuh teratas sekaligus. Brengsek. Melihat adegan ini, wajah Daryl berubah, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam hatinya. Pembunuh ini benar-benar berani. Mereka baru saja gagal dalam pembunuhan kemarin, dan apakah mereka di sini lagi? Pada saat yang sama, Scarlett dan Putri Karisa juga mengubah wajah cantik mereka. Kemudian, Scarlett tanpa sadar menarik sang putri di belakangnya, dan kemudian berteriak keluar. Seseorang, ada pembunuh, datang dan lindungi sang putri. Mendengar panggilan itu, puluhan penjaga bergegas mendekat. Bab 6524. Ketika mereka tiba, puluhan penjaga mengambil napas dalam-dalam ketika mereka melihat situasi di depan mereka, dan kemarahan mereka naik satu persatu. Pembunuh yang berani, tangkap dengan cepat. Apakah Anda menganggap ini sebagai kebun belakang rumah Anda, dan datang ke sini jika Anda mau? Anda akan berlumuran darah di tempat hari ini. Di bawah raungan, lusinan penjaga mengeluarkan pisau panjang mereka, bergegas, dan bertarung dengan beberapa pembunuh. Menurut pendapat mereka, jumlah mereka dominan, dan itu lebih dari cukup untuk menghadapi beberapa pembunuh. Namun mereka salah. Bam, bam, bam. Dalam pertempuran sengit, saya melihat beberapa pembunuh, sosok mereka seperti hantu, dan sosok-sosok itu terus bergerak maju mundur di antara kerumunan. Pedang panjang di tangannya meledak menjadi cahaya dingin, dan gerakannya sengit dan ganas. Dalam kurang dari 10 detik, lebih dari selusin penjaga jatuh dalam genangan darah. Sial. Melihat situasi ini, Daryl diam-diam terkejut, dan pada saat yang sama sedikit cemas. Jelas, terakhir kali pembunuhan itu gagal, pihak lain tidak menyerah. Pembunuh ini sangat kuat sehingga penjaga ini tidak dapat menghentikan mereka, dan kekuatan mereka belum pulih. Saya khawatir mereka tidak dapat membantu. Pada saat yang sama, Putri Karisa juga panik, wajahnya yang halus penuh ketegangan, dan beberapa pelayan yang menjaganya bahkan lebih ketakutan dan gemetar, hampir tidak bisa berdiri. Jangan takut, Putri, aku di sini. Pada saat ini, Scarlett menggigit bibirnya dengan erat, dengan tekad di matanya. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Ketika kata-kata itu jatuh, kekuatan Scarlett meledak, menarik pedang panjangnya dan menuju beberapa pembunuh. Melihat ini, tubuh Putri Karisa bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak.
Sister Scarlet, jangan. Kekuatan lawan begitu kuat sehingga Sister Scarlet sendiri tidak dapat menghentikannya. Terburu-buru, Putri Karissa ingin memanggil Scarlet kembali, tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, Daryl berdiri di samping Putri Karissa, dan ekspresinya sangat serius. Meskipun Scarlet kuat, dia takut dia tidak bisa menghentikan 5 tuan lainnya. Saya harus mencari cara. Cemas, Daryl melihat beberapa pelayan menggigil di belakangnya, dan tiba-tiba dia tercerahkan. Dia menunjuk seorang pelayan yang seukuran dengan sang putri dan berkata, "Cepat, ganti pakaian dengan sang putri, cepat." Sekarang situasinya kritis, Daryl tidak bisa membantu, jadi dia ingin pelayan itu berpura-pura menjadi seorang putri dan mengalihkan perhatian para pembunuh. Mendengar kata-kata Daryl, pelayan itu tertegun sejenak, lalu dia mengerti dan dengan cepat berganti pakaian dengan Putri Karissa. Meskipun dia sangat gugup, itu adalah tugasnya untuk melindungi sang putri. Setelah berganti pakaian, Daryl berkata kepada Putri Karissa, "Putri, cepatlah bersembunyi." Baik. Pada saat ini, Putri Karissa dalam kekacauan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa, dia segera mengangguk dan bersembunyi di tirai lembut di bawah gerakan Daryl. Melihat dia bersembunyi, Daryl tidak punya waktu untuk berpikir, meraih tangan pelayan dan melompat keluar langsung dari ambang jendela di satu sisi. Saat dia melompat keluar, dia melihat bayangan hitam di bayangan di luar. Apa yang dilihat Daryl sebenarnya adalah Tobias. Setelah berdiskusi dengan Daryl sebelumnya, Tobias bersembunyi di dekat istana, diam-diam melindungi keselamatan Putri Karissa. Begitu dia mendengar gerakan itu, dia segera bergegas. Pada saat ini, melihat Daryl menarik seorang wanita dan bergegas keluar, Tobias mengira itu adalah seorang putri dan bergegas menemuinya. Tanpa menunggu dia mendekat, Daryl berkata dengan cepat, "Sang putri ada di dalam. Kamu masuk dan lindungi. Ini palsu, aku akan mengalihkan perhatian orang-orang itu." Ketika dia mengatakan ini, Daryl tidak cemas seperti sebelumnya. Putri asli bersembunyi, dan Tobias ada di sisinya, jadi itu pasti akan baik-baik saja. Baik. Mendengar ini, Tobias merespons dan dengan cepat bergegas ke kamar tidur. Daryl tidak berhenti, menarik pelayan, dan dengan cepat bergegas ke sayap belakang. Sambil berlari, Daryl berpura-pura berteriak, "Cepat, pergi ke sini." Pada saat ini, beberapa pembunuh telah menekan Scarlet, dan mereka akan bergegas ke kamar tidur. Mendengar teriakan Daryl tiba-tiba, dia segera menoleh. Detik berikutnya, melihat kain kasa pada pelayan, beberapa pembunuh secara keliru mengira itu adalah seorang putri, dan terkejut. Oh, sang putri melarikan diri. Ayo. Bab 6525. Di bawah seruan, beberapa pembunuh pecah satu demi satu dan dengan cepat mengejar Daryl. Pada saat ini, mereka tidak tahu bahwa Daryl membawa seorang pelayan, dan Putri Karissa yang asli, masih bersembunyi di kamar tidur. Melihat beberapa pembunuh mengejarnya, Daryl menarik napas dalam-dalam dan entah kenapa bersemangat. Meskipun pembunuh ini kuat, IQ mereka tidak terlalu bagus. Mencuri langit yang sederhana seperti itu akan menipu mereka. Namun, pelayan yang mengikuti Daryl sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan suaranya bergetar. Mereka mengejar, apa yang harus dilakukan, Tuan Daryl? Saat berbicara, kaki pelayan itu lemah dan dia hampir tidak bisa berjalan. Jangan panik. Daryl menghibur. Kamu terus berpura-pura menjadi seorang putri untuk menarik perhatian mereka, aku akan membuatmu baik-baik saja. Sementara mereka berbicara, keduanya sudah tiba di ruang sayap. Pada saat itu, Daryl tidak ragu sama sekali, mendorong pintu dan bergegas masuk. Saat dia memasuki ruangan, Daryl meminta pelayan untuk bersembunyi di sudut, lalu menarik meja, kursi dan bangku di dalam ruangan, dan dengan cepat menempatkannya di pintu sesuai aturan. Ya, Daryl mengerahkan formasi sederhana. Karena terbatasnya jumlah meja, kursi, dan bangku, mustahil untuk menggunakan formasi yang rumit dan canggih,
jadi Daryl mengerahkan formasi 3 absolut berukuran sedang. Segera setelah diatur, beberapa pembunuh tiba di pintu dan melihat meja, kursi, dan bangku di depan mereka, dan pembunuh di kepala tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan langsung mendobrak. Oh! Namun, setelah masuk, si pembunuh segera dibutakan, dan dia terkejut menemukan bahwa kursi dan bangku di depannya tampak hidup, tidak peduli bagaimana dia bergerak maju, itu akan menghalangi di depannya. Pada akhirnya, si pembunuh berbalik, dan akhirnya mundur di luar pintu. Apa yang kamu lakukan di luar sini? Anak ini sendirian, apa yang harus ditakuti? Melihat dia mundur, para pembunuh lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Mendengarkan kata-kata temannya, si pembunuh berkata dengan rumit. Meja dan kursi ini agak aneh. Eksentrik. Beberapa teman saling melirik, tidak mengambil hati, dan bergegas masuk satu demi satu. Namun, yang mengejutkan mereka, begitu mereka masuk, pemandangan di depan mereka berubah, dan meja, kursi, dan bangku di sekitarnya tampak hidup. Beberapa orang terakhir tidak punya pilihan, dan akhirnya semua mundur di luar pintu. Gila, ini benar-benar aneh. Apa yang salah? Setelah keluar, beberapa pembunuh mengerutkan kening, bingung dan kesal pada saat yang sama. Sang putri ada di dalam, tapi dia hanya bisa melihat. Hahaha. Melihat situasi ini, Daryl menunjukkan senyum dan merasa sangat bahagia. Bagaimana jika orang-orang ini dengan kekuatan tinggi, bukankah itu diblokir pada akhirnya? Omong-omong, ruang di dalam ruangan terlalu kecil, dan meja, kursi, dan bangku terbatas, sehingga formasi 3 absolut yang dikerahkan oleh Daryl adalah formasi sedang, yang hanya dapat memblokir musuh, tetapi tidak dapat menjebak musuh, tetapi untuk situasi saat ini, itu sudah cukup. Tuan Daryl luar biasa. Pada saat ini, pelayan yang bersembunyi di dalam sedikit gugup, tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia terkejut. Hanya mengandalkan beberapa kursi dan bangku untuk memblokir pembunuh yang kuat, ini sungguh luar biasa. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya? Sial. Pada saat ini, beberapa pembunuh diblokir dari luar, masing-masing dengan ekspresi suram, dan kemarahan di hatinya meningkat. Pembunuh top yang bermartabat dihalangi oleh beberapa kursi dan bangku. Ketika berita menyebar, bukankah dia akan ditertawakan? Selain itu, sebelum datang ke sini, pemimpin berulang kali memperingatkan bahwa pembunuhan putri malam ini tidak boleh gagal lagi. Akhirnya, pembunuh bayaran terkemuka memikirkan suatu cara, matanya berkedip-kedip dengan dingin. Nyalakan, bakar mereka sampai mati. Karena mereka tidak bisa terburu-buru, membakar adalah cara terbaik. Mendengar ini, pembunuh lainnya mengangguk satu demi satu, lalu mencelupkan tongkat kayu dengan minyak tanah, membakarnya, dan melemparkannya ke dalam. Gara-gara minyak tanah, setelah meja, kursi dan bangku ternoda, langsung terbakar. Brengsek. Melihat situasi ini, ekspresi Daryl sangat berubah. Pembunuh ini tidak terlalu bodoh, mereka bahkan tahu cara menyerang dengan api. Ini adalah masalah. Pada saat yang sama, pelayan itu gemetar dan menjadi gugup lagi.